Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini, apakah dirinya yang terbaik untukmu ataukah bukan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa juga ya, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Gemini. Di sini ada 3 file, kita pick a card ya. Di sini ada 3 file, file pertama, file kedua, file ketiga. Silahkan kamu pilih. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang, berarti pilih 1 di antara ketiga file ini. Kalaupun terlalu cepat, bisa kalian pause dulu ya. Setelah kamu pause, ini lagi ya, dipilih dulu sesuai intuisimu dan bisa melanjutkan untuk mendengarkan readingan ini. Oke, saya mulai dulu dari file pertama. Saya sisihkan file kedua dan saya sisihkan file ketiganya. Kita langsung saja untukmu ya, apa yang terjadi di file pertama. Apakah dirinya yang terbaik untukmu? Gemini yang memilih file pertama. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, orang ini agak sedikit cemas ya. Sebenarnya dia itu sayang ya, ataupun mungkin merasa bahwa nyaman bersamamu. Tetapi saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini memang masih belum berdamai dengan masa lalu, masih memendam kekecewaan. Ya, mungkin kamu pernah buat kecewa dirinya sehingga dia belum memaafkanmu 100%. Hatinya patah, tercabik-cabik olehmu, ataupun mungkin karena ulahnya sendiri. Ya, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan, ataupun juga bisa terbolak-terbalik ya. Dalam artian bisa vice versa. Apakah kamu yang merasakan ini ataukah dia? Ataupun mungkin kalau kamu tidak merasakannya berarti bukan energimu, karena ini general reading. Yang mana saya lihat memang ya seperti gitu ya, banyak memendam luka, memendam amarah ya. Mungkin kamu putusin dia atau cintanya bertepuk sebelah tangan ya, ataupun mungkin kamu yang merasa marah terhadapnya, kecewa terhadapnya ya, dan akhirnya hubungannya on off atau bahkan sudah berpisah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Di sini dia merasa berjuang sendiri ya, atau entah kamu yang berjuang sendiri, kamu bisa menyesuaikan ya. Dia banyak berdiam diri dalam keheningan ya, ingin sendiri belajar dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu, banyak introspeksi diri. Yang mana saya lihat sekarang ya, dia mau menjadi pribadi yang bisa baik lah, seperti gitu, tidak dikelilingi dengan orang toksik atau ketoksikannya sendiri. Yang mana yang saya bilang tadi, ketoksikan sendiri adalah rasa takut yang dia atau rasa kecemasan yang dia buat dari dirinya sendiri gitu, ketakutan dari dirinya sendiri ya, dan berusaha untuk bisa lebih up terhadap dirinya dan masa depannya ya. Dia menginginkan kehidupan yang nyaman, dia menginginkan kehidupan yang stabil ya, yang mana saya lihat di sini mungkin hubungan ada yang jarak jauh atau bahkan yang tadi saya bilang sudah berpisah ya, sehingga mau tidak mau dia mau mengambil keputusan, mengambil langkah untuk bisa lebih up ya,
bisa lebih memperbaiki ekonomi ataupun mungkin kondisinya ya dia ada menanti dirimu, ataukah dia berharap bahwa oke, saya akan menanti juga yang lainnya yang mau datang memperjuangkannya. Wah, nih orang ini ibaratkan membuka hati pada siapapun ya, yang bisa mengobati luka batinnya, yang bisa serius terhadapnya, yang bisa memprioritaskan dirinya ya, dan berusaha untuk bisa lebih tegar menjalani kehidupan, lebih berjuang, semangat dalam pekerjaan juga ya, dan ya lebih banyak memaafkan aja sih dirinya dan masa lalu. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Kondisi dia saat ini lebih fokus pada keuangan, mungkin sekarang dia ada kondisi krisis ya, ataupun lagi tidak mempunyai pekerjaan, sehingga dia lebih fokus untuk mencari karir baru ataupun menciptakan usaha, ataupun setidaknya ya dia berusaha saja untuk menanti ya, apakah bagaimana kedepannya, lebih menyerahkan kepada semesta. Karena memang saya lihat di sini hutangnya banyak ya, ada hutang piutang, di mana dia ditagih hutang, dia menagih hutangnya pun orang nggak bayar-bayar. Tapi kalau ditagih juga, jadi ibaratkan ya gali lubang tutup lubang juga. Kadang-kadang malah dia pinjam untuk membayar hutang-hutangnya. Nah ini ya. Ada pun juga saya lihat di sini single parent ya, yang mana dia harus berjuang untuk masa depan dirinya dan anaknya, keluarganya, yang mana mungkin pasangannya dia merasa kamu tidak bertanggung jawab, ataupun mungkin kondisinya kamu yang merasa dia tidak bertanggung jawab ya, energinya bisa terbolak terbalik, yang mana harus bisa lebih up, bisa berkarya, bisa lebih harus mandiri untuk berjuang untuk diri sendiri. Nah ini ya, ada sakit hati, ada kekecewaan, mungkin triparty ya, ataupun apapun luka yang belum sembuh, sehingga dia banyak berdiam diri untuk lebih apa ya produktif aja sih untuk menyembuhkan luka batin juga. Karena ibaratkan gini, dia mau mencoba dengan orang baru pun nggak terkoneksi karena masih ada ini ya, masih ada trauma dalam hati ya, sehingga itu yang mempengaruhi hubungan dia ya. Karena saya lihat di sini juga membuka hati untuk orang lain kan, selain kamu. Makanya tadi saya bilang ada hubungan triparty ataupun yang lainnya ya, TTM dan macam-macam, teman tapi mesra ya. Ya itu untuk bisa dia mau mencari orang-orang yang sevibrasi dengan dia, yang tulus akan dirinya. Karena dia itu nggak percaya macam cinta itu ada yang tulus ya, dia mau mencari. Seakan-akan cinta itu harus sempurna ya. Padahal dia nggak ngaca pada dirinya, saya sempurna tidak gitu ya. Aduh, ini mau menuntut kesempurnaan tapi dirinya aja nggak sempurna ya. Wah repot, sudah tahu manusia nggak ada yang sempurna, mau cari yang sempurna, berarti mau nikah dengan Tuhan. Tapi nggak pokoknya gitu, dia lihat sini dia mau juga, wah dia ada kelebihan, saya suka dia, yang ini wah ada kelebihan, jadi nggak bisa menentukan posisinya di mana, sehingga mungkin membuatmu sakit hati, ataupun mungkin dia tersakiti juga karena ulahnya sendiri ya. Agak egois memang, tetapi memang orang ini saya lihat di sini ya seperti gitu, dia dididik terlalu keras dari orang tuanya, sehingga dia juga keras ya, punya prinsip dan agak sedikit apa ya, orang bilangnya tuh keras kepala lah seperti gitu. Jadi walaupun dia sudah tahu salah, tapi tetap aja ogah untuk minta maaf ya, dan agak sedikit angkuh mungkin ya, karena mempunyai ambisi yang sangat besar. Tetapi dia seorangnya bersahaja sebenarnya, cuman karena ego dia, sehingga yang membuat dia jadi toksik untuk orang lain dan dirinya sendiri. Wah, orang ini nih apa ya, jadi gitu ya, ya mungkin masih labil, sehingga dia harus perlu banyak belajar lagi untuk bisa mengontrol emosi, mengontrol diri, mengontrol ucapan, lebih sabar, lebih harus bisa menerima apa adanya pasangan. Bukan hanya dia menuntut bahwa pasangan harus menerima saya apa adanya, tetapi ya dari diri dia mau menerima pasangannya apa adanya tidak. Dia mau suruh pasangannya menerima dia apa adanya, tapi dia sendiri mau menuntut kesempurnaan. Jadi kan ego ya. Jadi ya seperti gitu. Orang ini masih labil. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, ya kamu harus sedikit lebih sabar. Jadi seperti gitu. Dan sesuai tema kita, apakah dirinya yang terbaik untukmu? Tidak ya. Kenapa? Ya saya lihat memang karena ego dia. Terbaik ini kan dalam artian cinta yang nyata, cinta yang tulus, abadi.
Cinta yang tanpa menuntut, maaf agak sedikit berisik ya. Cinta yang tanpa menuntut, sedangkan dia kan menuntut. Kadang-kadang malah nggak setia. Ya, setiap tikungan ada iya, dia tergoda, malah bahkan dia menggoda untuk mencari kepuasan dan mencari orang yang tepat untuk dirinya. Seperti gitu ya. Jadi orang ini masih labil. Kadang-kadang dia bicara begini, besok-besok dia bicaranya begitu. Jadi belum konsisten dengan ucapan, belum ada tanggung jawab ya. Sehingga saya mengkategorikan bahwa dirinya bukan yang terbaik untukmu ya. Biarkan dia belajar dengan masa lalunya dan pengalaman dari manapun supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun seandainya kamu sudah bersamanya ya, sudah menikah maksudnya ya, ya berarti mau tidak mau kamu harus bisa lebih banyak ekstra sabar karena orangnya masih labil, masih childish, masih kekanak-kanakan. Kamu yang harus bisa lebih mengimbangi energinya ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Dan saya mau menarik energi dari orang-orang terkoneksi denganmu, ungkapan kata atau isi hatinya kepadamu. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Oke, kita lihat. Oke, yang dia ingin sampaikan, ku jalani hari tanpamu, terasa hampa hatiku, kaulah orang yang selalu ku nanti. Wah, jadi dia menantikan orang-orang ya, entah dengan dirimu atau entah yang lain. Ya, yang mana dia merasa bahwa saya tahu saya ini kalau sendiri saya tidak bisa tanpamu. Tapi kan dia bucin kan, awalnya dia bucin tapi kan dia masih ego, nggak mau dikatakan bucin kan. Tetapi ya dia mau kamu tahu bahwa saya sayang kamu walaupun mungkin kondisinya saya marah. Ya, saya kurang ekspresif ya, saya kurang perhatian ya, tetapi dia mau bahwa saya adalah orang yang selalu ada untukmu begitu ya, karena masih labil kan, walaupun mungkin kondisinya kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak, tetapi memang saya lihat orang ini ada rasa sayang dan cinta kepadamu ya. Makanya saya kategorikan dirinya belum terbaik karena dia masih setengah. Kalau kita cinta kan ya otomatis kan full, bukan setengah-setengah. Tapi dia mau meyakinkan bahwa dia ada menyukai dirimu, mencintaimu, dan menginginkan akan dirimu. Seperti gitu ya. Jadi kamu harus bisa tahu, bisa memberikan support, dan juga bisa memberikan doa untuknya. Oke, itu yang saya lihat ya di file pertama. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di file pertama dari zodiaknya. Dari zodiak ada Scorpio ya, ada Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Aquarius, Capricorn, Pisces, Aries, Gemini, Taurus, dan Libra ya. Kita lanjut lagi ke inisial. Saya sisihkan kartu zodiak, kita ke inisial. Untuk inisial ada huruf D, M, J, K, P, L, Y, B, R, U, N, S, K, H, L, Y, P, J, W, U, G, H, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan. Kita lanjut, saya sisihkan kartu inisial, kita ke kartu bulan ya. Untuk bulan ada November, September, Juli, April, Juni, Mei, Desember, Februari, November, dan Maret ya. Oke, kita lanjut ke kartu angka. Untuk angka 1 sampai 31 ini berkaitan dengan tanggal ya. Saya patokannya maksudnya berkaitan dengan angka full secara umum. Memang saya patokan tanggal ya 1 sampai 31, tetapi ini full ya, terserah ini apapun kamu rangkai-rangkaikan yang berkaitan dengan angka. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 ada angka 6, 3, 7, 10, 9, 4, 2, 8, 3, dan 4 ya. Wah, ini ada beberapa yang double, berarti energinya bagus ya. Kita lanjut lagi ke 11 sampai dengan 20 ada angka 19, 18, 17, 20, 13, 14, 11, dan 12. Dari 21 sampai 31 ada angka maaf ya agak berisik ya, nih bocil nih bolak-balik mondar-mandir ya. Maaf atas ketidaknyamanannya, dan semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Di pagi hari ini banyak ini ya orang beraktivitas, jadi semoga suara saya bisa tetap bisa terdengar jelas oleh kalian ya.
Oke, dari 21 sampai 31 ya, ada angka 25, 28, 30, 27, 31, 21, 29, 24, dan 22 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian yang memilih pile pertama. Dan terakhir, pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Oke. Yang ingin semesta sampaikan, jadilah diri sendiri, jadilah dirimu apa adanya, nggak usah terlalu mau bergelut dengan orang ini, orang itu, harus saya begini, harus saya begitu. Nggak usah, jadilah apa adanya, hidup bersederhana. Saya lihat di sini kamu banyak pikiran juga, terutama tagihan, hutang, hubungan, pekerjaan, yang mana membuatmu pusing ya. Nikmati aja itu proses untuk bisa kamu menaik tingkat dengan permasalahan yang ada. Itu kamu bisa lebih dewasa. Jangan pernah melihat permasalahan sebagai permasalahan, tetapi melihat permasalahan sebagai berkat, bahwa oke, saya harus bisa lebih dewasa dan bisa lebih berjuang untuk diri sendiri. Selama kamu merasa bahwa itu beban, jaminkan hutang, masalah itu akan tetap begitu aja, malah menambah ya beban untuk dirimu. Tetapi kalau kamu memang berpikir dari segi bahwa oke, itu adalah hal amanah yang harus saya selesaikan, berarti kamu nggak beban, tetapi betul-betul kamu ingin menyelesaikan dengan baik ya. Jangan pernah menganggap beban, tapi jalanilah sesuai proses, nikmati prosesnya ya. Itu yang ingin semesta sampaikan. Jangan pernah takut juga ya, semesta akan memberikan bantuan di saat yang tepat dan di waktu yang tepat untukmu. Oke, menyikapi orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama, ya lebih sabar aja. Jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan juga kalau kamu masih pacaran. Tapi kalau seandainya yang sudah menikah, ya berarti ya apa dibilangnya, lebih sabar seperti itu. Oke, itu yang saya lihat dari file pertama. Semoga resonate. Dan kita lanjut ke file keduanya. Saya sisihkan file kedua, file pertama maksudnya, kita ambil file keduanya. Oke, file pertama kita sisihkan dan kita lanjut ke file keduanya. Oke, yang memilih file kedua, silahkan berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini yang memilih file kedua. Gemini yang memilih file kedua, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, orang ini keras ya, punya prinsip, ada penantian. Mungkin kalian LDR ya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini orang ini memang agak sedikit kaku ya, agak sedikit temperamen mungkin ya, ataupun mungkin dia memang orangnya berjiwa kepemimpinan. Kamu bisa menyesuaikan ataukah bisa terbalik kamu yang menanti akan dirinya ya, yang jauh di sana. Jadi seperti gitu ya, orang yang terkoneksi dengan kamu di file kedua memang ingin membahagiakan dirinya, membahagiakan orang yang dicintai. Ya, cuman memang saya lihat di sini dia sedikit sibuk, sedikit padat juga waktunya, nggak ada mungkin ya, dan saya lihat juga agak sedikit keras ya. Walaupun begitu dia sayang kamu kok ya. Dia lagi berjuang. Mungkin kamu ada LDR, mungkin kamu juga ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, dan macam-macam banyak kompleks permasalahan yang mana dia lagi stres ya, mencari jalan keluar untuk bisa menuju kebahagiaan. Tetapi memang saya lihat di sini perlu perjuangan dan perlu kesabaran darimu, support darimu ya. Dia terluka sebenarnya ya, banyak, ibaratkan dia rapuh, di luar ini dia kuat ya, saya lihatnya. Tetapi di dalam itu hatinya rapuh gitu. Di luar itu kayak macam oke, saya nih perkasa, saya nggak takut siapa-siapa, saya kuat, saya tidak bucin terhadapmu. Tapi ternyata hatinya itu sangat lembut, sangat penyayang, sangat rapuh, dan apa ya kalau dibilang ya pokoknya intinya dia itu tanpamu itu dia nggak bisa
gitu. Walaupun mungkin dia bilang saya nggak cinta kamu, tapi hatinya tuh menipu gitu. Dia sayang sama kamu, dia lagi berjuang untuk bisa membuat kamu bahagia. Kalaupun memang kamu sekarang belum menikah, dia ingin menikahi kamu, ya. Dia kurang ekspresif, jadi mungkin seakan-akan kamu itu merasa dia tidak tidak setia atau tidak jujur, atau karena dia pendiam, ya. Jadi seakan-akan banyak hal-hal yang dia manipulatif ataupun mungkin dia sembunyikan, tidak jujur, padahal sebenarnya ya memang dia lagi berjuang. Nggak mungkin dia mau umbar-umbar, hai saya punya harta ini sekian, saya mau, enggak, karena memang tidak ada. Mau dia bilang apa gitu, ya, maksudnya dia persembahkan apa kalau nggak ada, baru dia bisa ucap apa. Tapi kamu berpikirnya wah dia ini kayaknya banyak drama, banyak tipu, padahal sebenarnya tidak, ya. Tanpamu dia serasa kamu itu fondasinya, jadi tanpamu dia rapuh, ya. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadapnya, jangan menyakitinya, ya. Dia orangnya juga cepat tersinggung soalnya, ya. Jadi dalam hatinya tetap dia inginkan kamu harus bisa memberikan support untuknya, jangan menyakitinya lagi. Ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini lagi berjuang untukmu, ya, terutama dalam keuangan, ya. Dia mau kamu juga bisa membantu dia dalam keuangan supaya bisa lebih up. Kalau kamu sudah menikah, ya berikan dia support doa, ya. Terus habis itu bisa memanage keuangan dan bisa memanage waktu dengan baik. Mungkin kamu juga sibuk, dia sibuk, ya, intens bersama kurang atau komunikasi juga kurang, ya. Ya, lebih di ini kan tupoksi masing-masing, didahulukan tupoksi masing-masing. Jangan cari duit baru keluarga korban, ya. Selesaikan dulu tugas dan fungsi kamu sebagai ibu rumah tangga ataupun seorang ayah, ya, baru ke pekerjaan berikutnya gitu. Kalau masih pacaran, ya dia mau kamu lebih up terhadapnya, percaya, jujur terhadapnya juga, ya. Artinya saling percaya, saling ada kejujuran, saling bisa menerima apa adanya dan berjuang untuk sampai akhir, ya. Berjuang sampai titik akhir. Jangan berjuang tiba-tiba di pertengahan mundur, ya. Karena dia melihat seperti gitu, kamu gak ada perjuangan, dia sendiri yang berjuang, makanya dia mau kamu juga berjuang untuk dirinya. Jangan juga terlalu sensitif dengar kata orang, ya. Dia maunya kamu juga harus punya kekuatan untuk bisa menguatkan dia. Bagaimana kamu nggak punya kekuatan sedangkan dia rapuh terus? Habis itu yang kuatnya siapa dong? Dia mau kamu tuh kuat, dia kan udah rapuh. Kamu kuat supaya bisa menjadi tameng, bisa menjadi fondasi ataupun apapun yang bisa membantu dia dalam hal apapun, ya. Karena kalau dia ada bertengkar denganmu, ya itu mempengaruhi kinerja dia, baik mental, fisik, ya, terutama juga pekerjaan, ya, karena pikiran. Makanya dia mau kamu lebih bisa mensupport dia, memberikan hal-hal yang positif dan jangan membuat dia beban pikiran gitu, ya. Oke, itu yang saya lihat dari file kedua. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energinya dari mereka, apa yang ingin mereka katakan kepadamu, ungkapan atau isi hati dia terhadapmu. Kita lihat, aku memperhatikanmu dari kejauhan, walau dalam diamku ingin kau merasakan cintaku. Tuh kan, dia menginginkan akan dirimu apa adanya. Jadi walaupun mungkin dia jauh, dia diam, dia bungkam, dia bucin terhadapmu walaupun dia diam. Dia gak mau dikatakan juga bucin, dia gak mau dikatakan juga lemah terhadapmu. Tetapi ya itu, kamu jangan pernah ragu bahwa dia tetap akan mencintaimu dan akan selalu menjagamu walau dari jauh, memperhatikanmu walau dari jauh, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri, ya. Tetap yakin akan cintanya untukmu gitu, ya. Oke, itu yang saya lihat, ya, dari file pertama. Dan terakhir, pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu mengenai orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama? Saya ambil 3 kartu, 1, 2, dan 3 kartu. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan? Wah, semesta ingin mau juga sama, ya. Kamu juga harus bisa memperbaiki diri, ya. Jangan pernah merasa sendiri. Kamu itu kayak macam mau ditemani terus, padahal pasanganmu ini lagi berjuang ini kan untuk dirimu juga, yang mana ya harus ada yang dikorbankan. Macam contoh, dia berusaha untuk mencari pekerjaan, sudah dia dapatkan pekerjaan dan akhirnya otomatis waktunya terbagi, tidak full seperti dulu kayak kamu. Jadi jangan juga sakit hati apapun mungkin yang pernah terjadi, baik dia sengaja maupun tidak disengaja, maafkanlah. Selalu berpikir positif, ya, dan harus bisa juga lebih kuat untuk menguatkan diri lah, seperti gitu, ya. Jangan berpikir negatif dan jangan juga terlalu cepat
dikompor-komporin orang ya. Karena saya lihat di sini ada intervensi orang luar dalam hubungan, entah dari keluarga, entah dari sahabat, ataupun bahkan diri sendiri yang ada rasa takut kecemasan ya. Jadi hilangkan semua negatif-negatif ya, saling percaya supaya hubungan kalian ke depannya lebih baik. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih pile kedua. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Dari zodiak ada Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Sagittarius, Scorpio, dan Libra. Kita lanjut lagi ke inisial ya. Ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, M, T, H, U, R, dan M ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bulan ya, untuk bulan ada November, Agustus, Juli, Juni, April, Januari, Februari, Mei, dan Juli ya. Oke, kita lanjut lagi ke angka ya, 1 sampai 31 ya. Patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, 1 sampai 10 dulu ya. Untuk 1 sampai 10 ada angka 5, 8, 7, 3, 10, 1, 4, dan 2. Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 15, 12, 11, 14, 17, 16, 20, 19, dan 13. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 21, 31, 27, 30, 29, dan 24 ya. Itu dari keempat kategori ya. Dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Oke, semoga resonate dengan kalian ya. Kita lanjut lagi ke pile ketiga. Saya sisihkan pile keduanya dan kita ke pile ketiga ya. Waduh, ini banyak gangguan ya hari ini. Tapi semoga kalian tetap masih bisa bersemangat untuk mendengarkan readingannya ya. Oke, kita ke pile ketiga ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini yang memilih pile ketiga. Tuh ya, maaf ada pembangunan di sebelah. Jadi ribut tungtang. Aduh, bikin konsentrasi hilang aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, apa yang terjadi untuk kalian yang memilih pile ketiga, orang-orang terkoneksi denganmu? Oke, oh ya. Saya lupa ya untuk pile kedua tadi, maaf ya. Untuk pile kedua, apakah dirinya yang terbaik untukmu? Iya ya, karena dia mau memperjuangkanmu. Maaf ya, karena konsentrasi saya buyar sampai saya lupa memberitahukan bahwa memang dia yang terbaik untukmu ya. Ya seperti gitu. Kita lanjut ke pile ketiga. Orang ini pekerja keras ya, saya lihatnya orang pekerja keras, orang juga ya bertanggung jawab ya, dan penyayang ya. Dan saya lihat juga dipenuhi dengan kelembutan ya, lemah lembut ya, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, selalu ceria, optimis ya. Wah, ini keren nih yang pile ketiga ya. Dia memang saya lihat di sini ada luka batin, tetapi saya lihat dia cepat move on ya orangnya, ataupun mungkin kamunya yang cepat move on. Kamu bisa menyesuaikan posisimu di mana. Wah, kartunya keren-keren. Kartu kebahagiaan semua nih ya. Dia memang sudah kayaknya berdamai dengan masa lalunya, lebih ingin enjoy pada dirinya dan keluarga ya. Tidak mau neko-neko. Orang yang di pile ketiga ini lebih dermawan, lebih kebapaan, lebih keibuan, lebih menduakan ego dibandingkan egonya sendiri ya. Artinya bisa mengimbangi satu sama lain, berusaha yang terbaik. Wah, keren nih ya. Pekerja keras, tekun ya. Mungkin dia kurang ekspresif ataupun mungkin agak sedikit tegas ya, tetapi itu semata-mata dia lakukan supaya hubungan kalian lancar, baik, dan dia takut kehilanganmu ya. Ungkapan rasa sayang, rasa cintanya, bahwa banyak atur-atur itu adalah ungkapan rasa sayang cintanya. Dia nggak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Atur-atur dalam artian mungkin larang ini, larang itu ya. Kamu harus bisa lihat dari sisi positifnya saja, karena dia takut kehilanganmu. Jadi dia banyak memberikan wejangan atau nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir dia mengekangmu ataupun apapun, tapi itu ungkapan sayang dia terhadapmu. Dia takut terjadi apa-apa denganmu, apalagi kalau kehilanganmu
ya. Dia seorang pejuang, jadi dia mau juga kamu pun berjuang untuk keluarga ya. Kalau kamu sudah nikah ataupun mungkin kan kondisinya kamu masih pacaran, ya berjuang sampai akhir, jangan di pertengahan sudah KO ya. Gitu. Terutama dalam hal keuangan ya, dia mau kamu juga bisa memanage keuangan dengan baik dan ya lebih tenang ya. Saya lihat di sini dia banyak belajar ya dari pengalaman dia, yang mana mungkin dia pernah dikecewakan tetapi dia sudah lebih up, lebih tumbuh dengan jiwa yang baru, pola pikir yang baru, semangat yang baru, dan dia berharap pun kamu sama seperti begitu ya. Tetap semangat, tetap optimis ya. Juga lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih banyak doa supaya dibukakan jalan ya, diberikan kelancaran ya, supaya ke depan hubungan kalian baik-baik saja gitu, diberkati dan bisa sampai akhir ya, sampai nikah kalau seandainya kamu masih pacaran. Dan kalaupun sudah nikah ya sama, tetap harus tahu tupoksi masing-masing ya, lebih bertanggung jawab dan saling percaya, setia, dan sama-sama ya dalam kejujuran. Nah ini ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak transparansi keuangan kalau yang udah nikah ya. Jadi mungkin kamu yang harus bisa lebih transparan ya, harus bisa mengelola juga ya, apalagi dalam kebutuhan yang lagi banyak ya saat ini. Yang sudah nikah nih rumit juga ya, kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari, belum pendidikan dan macam-macam ya. Itu dia mau kamu harus bisa lebih pintar mencari duit dan pintar juga mengelola keuangan ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian. Semoga resonate. Jadi untuk nggak terlalu banyak ya di file ketiga ya, karena memang orangnya nggak neko-neko. Jadi ya seperti gitu, nggak terlalu saya jabarkan ya, karena ya sudah baik, dia bahagia bersamamu nih. Ungkapan rasa sayang dan cintanya, apa yang dia ingin katakan tuh? Rasa sayang dan cintaku terkadang membuatku tak bisa berpikir sehat. Aku candu karenamu itu. Jadi nggak bisa dengan berpikir atau ungkapan kata dengan orang yang berpikir waras. Dia tahu bahwa saya takut kehilanganmu, sudah itu aja. Dan dia buktikan rasa cintanya, rasa sayangnya terhadapmu, bukan hanya omong doang. Malah orang ini lebih banyak tindakan dibandingkan omong. Jadi kalau mungkin dia berbuat kasar ataupun melarang, ya jangan lihat dari sisi negatif, lihat dari sisi positifnya. Dia candu terhadapmu ya, tanpamu itu serasa kamu itu jantungnya. Jadi kamu harus bisa menjaga diri dengan baik ya, seperti gitu. Jadi apakah dia yang terbaik untukmu? Iya, terbaik untuk dirimu yang memilih file ketiga. Oke, semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi denganmu dari zodiaknya. Dari zodiak ada Sagittarius, Leo, Virgo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, dan Pisces. Kita lanjut lagi ke inisial, ada huruf D, M, J, P, Q, L, T, W, H, R, Y, B, M, S, K, L, H, U, J, I, N, H, O, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan. Kita lanjut ke bulan. Untuk bulan ada bulan Maret, Juli, September, Februari, Agustus, Mei, April, dan Oktober. Dan saya sisihkan kartu bulan, kita ke kartu angka ya. 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan ya. Kamu rangkai-rangkaikan aja ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 5, 8, 10, 9, 4, 2, dan 6 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 12, 11, 14, 17, 20, 19, dan 18. Dari 21 sampai 31 ada angka 30, 28, 31, 21, 29, 26, 22, dan 27. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga juga resonate denganmu yang memilih file ketiga. Dan terakhir, pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu. Oke, 3 kartu untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, yang ingin semesta sampaikan, tetaplah rendah hati, tetaplah berjuang. Jangan pernah ada sakit hati yang ada kamu pendam ya. Oke, jadi tetaplah bersahaja ya, tetap juga rendah hati ya.
Selalu menyayangi dirimu dulu ya, karena saya lihat di sini kamu terlalu capek, bebannya berat ya. Tetapi tetap ingat ada penolong ya, di waktu yang tepat dan di saat yang tepat semesta akan memberikan bantuannya. Jadi kamu jangan takut ya. Banyak berdoa, banyak bersedekah supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan dari ketiga file ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.